Cerewet kali perempuan ini loh. Kasih turun. Mana perbedaannya? Ku kasih turun di atas saja kau dulu biar biar nampak memalukannya umat Kristen di hadapanku. Cepat. Coba kau tunjukkan perbedaan kitab yang kau baca dengan yang ku baca ini. Tunjukkan perbedaannya. Satu titik ada nggak perbedaannya? Hantu. Penipu kau. Tunjukkan di mana perbedaannya? Mana bedanya? Bapak saya baca ya. Nah. Saya baca ulang ya. Ayat ke-8. Ayat ke-8 kau baca. Penipu ini orang Kristen depanku ini. Penipu apa? Kau bilang beda. Kau bilang beda. Coba kau baca. Coba kau baca. Kau baca. Sebentar. Ayat berapa? 8. Ih, santai aja, bro. Gak bisa ku santai, kau udah tua lansia. Kau yang kesurupan, naik-naik kau di sini bentak-bentak kau. Kau pikir aku takut sama kau? Udah, kalau anak kamu saya turun. Baca, jangan turun kau, baca, jangan tipu-tipu kau baca. Mau saya baca, jangan turun kau baca. Baca. Jangan turun kau baca. Baca. Kau konsep lain, kau tanya lain. Penipu, baca. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu. Tuhanmu kau bilang buka kitab kau. Buka kitab kau. Berarti kau bilang bini Tuhanmu punya bini. Tuhanmu punya bini, oi. Abraham, kau penipu. Kau udah salah tuh. Baca ini aja dia salah. Dia bilang Tuhanmu. Kau dikoreksi sama si Aurandi itu. Kau salah membaca. Tuhan kau aja kau bilang punya bini. Inilah orang Kristen nih. Salah ngotot lagi. Lain saya baca. Kalian nih. Kau dengar ya kau ya Abraham. Kau bilang tadi kitab kau dengan apa yang kau baca itu beda. Diam dulu kau. Kau bilang di situ telah kuberikan isi rumah Tuhanmu. Kau mempelintir kata Tuhanmu menjadi Tuhan. Kamu tidak dengar ya Tuhanmu. Aurandi, inilah kawan Kristen kau. Aurandi, kau ngomong sama kawan Kristen kau dulu. Siapa yang budek? Aku atau dia yang lidahnya keluh? Memang penipu si Abraham. Tuhanmu. Gini. Ya, penipu ya. Kalau diam dulu lah Mbah. Kalau diskusi dengan pikiran. Diam dulu Mbah Lim. Aurandi, saya baca aja. Abraham diam kau. Nanti dia bilang. Ini orang Kristen sini nih ya. Aurandi, yang kutanya sama kau itu, kawan kau si Abraham ini, ketika membaca Tuhanmu itu betul atau tidak? Itu yang kutanya, bukan bagaimana cara diskusi di sini kau ajarkan aku. Kawan kau yang salah mengatakan itu telah aku berikan isi rumah Tuhanmu. Ku koreksi dia pula yang murka ngamuk. Dia bilang apa yang ku baca sama beda dengan dia. Inilah penipuan yang kalian lakukan. Mentang-mentang kan Islam. Kau tanya sama kawan kau yang Kristen ini dulu. Oke. Aurandi kau ngomong sama dia dulu. Jangan aku yang kau ajarkan. Kawan kau Kristen kau yang kau ajarkan. Aku udah banyak ngajarin aku. Jangan aku yang kau ajarkan. Ini bukti kalau Kristen di sini udah tolol, pura-pura pintar lagi. Kau ajari siapa? Ilmunya nggak ada. Udah ada diam kau. Aurandi kau ngomong sama si Abraham ini, PA ini. Udah salah kamu buat Bang Abraham. Halo Kak, aku naik. Jangan. Aduh diam dulu lah Mbah. Pak Abraham, tolong jangan serupa sama ibu itu ya. Dasar Kristen penipu kalian. Udahlah kalian di sini menampakkan kebotolan kalian, nggak mau kalian mengakui. Di situ telah kuberikan isi rumah Tuhanmu. Kau baca tadi Tuhanmu, kau bilang aku pula yang telingaku yang soek. Kau yang telingamu benar. Saya baca Tuhanmu, bukan Tuhanmu. Sedangkan kau aja dikoreksi sama kawan kau yang tadi yang bahkan ya turun kau binatang. Binatang kayak kalian nggak layak diskusi sama aku. Mau aku lihat kalian, ya. Kalian di sini kalau salah, typo, aku masih izinkan. Tapi kalau menipu, kuludahi kalian. Orang kayak kalian harus kuperangi ya. Memerangi kalian itu dengan argumentasi, mempertontonkan kebodohan kalian supaya nggak ada yang ikut kalian, ya. Kalian berdua Kristen di sini, bahkan kau tadi yang salah sebut dikoreksi sama kawan kau si Aurandi. Tiba-tiba si Aurandi bilang, jangan kayak ibu ini ya. Inilah kalian ajaran kasih. Ajaran kasih kalian itu adalah ajaran kasih kepada orang botol, penjahat, dan penista. Kitab kau yang dipelintirnya tadi, kau kasihi mereka. Aku justru nggak terima ada orang Kristen yang mempelintir kitabnya di hadapanku. Karena kalian malu. Ya, ini aku di
Bilang di hadapanku, jangan menipu di hadapanku, nggak bisa, nggak lewat penipu di hadapanku. Boleh aku naik, Kak? Bentar dulu Pak, Bapak pun kayak gitu. Orang lagi diskusi, saya lagi menunjukkan bagaimana umat Kristen di atas ini ketika mereka tidak mengerti kitab mereka, memaksakan untuk menjawab, lalu kemudian ketika ditunjukkan ayat kitabnya, mereka bantah sendiri. Saya lagi memperlihatkan hal ini kepada seluruh saudara saya yang muslim. Ya, kenapa saya keras? Karena saya sudah bilang dari awal, kalau kalian tidak punya ilmu, jangan jelaskan. Kalian bertanya saja kepada agama Islam, bagaimana agama Islam. Ya, bentar ya Pak ya. Saya sedang mencoba menunjukkan ke hadapan publik bahwa apa yang sering dilakukan umat Kristen di Komal kami umat Islam yang kami berikan mereka tempat bicara pun mereka suka pelintir kitab mereka sendiri. Bayangkan loh, dikoreksi bacaannya, dia pula yang ngotot, saya pula ini bilangnya botol. Giliran dia yang salah, bahkan kawannya sendiri mengkoreksi, saling membantu berdua-dua. Inilah kalian karena kalian tuh Kristen berdua. Udah jelas-jelas kau kasih kesempatan si orang dia untuk menunjukkan kejujuran dia tentang kawannya yang salah ngomong tadi. Malah memframing dia. Kalian di sini nggak usah sok baik depan kami umat Islam. Saya sudah 6 tahun menghadapi kalian. Ya lanjut, Pak Mbah silakan. Mau bertanya atau menjelaskan? Pak, kalau Anda mau menjelaskan agama Kristen, minimal Anda pahami kitab Anda dulu ya. Kalau tidak nanti saya nggak mau kalian saya permalukan nanti. Ya, saya sudah bilang. Tugas kalian bertanya tentang Islam saja. Silakan Pak, silakan Pak. Bapak Islam atau Kristen Pak? Saya. Iya. Saya Kristen. Oke, tadi Bapak silakan. cuman tadi saya lewat mendengar. Ini yang menjadi pertanyaan kakak apa? Ya, tadi kan saya bertanya. Kan umat Kristen di sini saya suruh bertanya tentang Islam. Tapi teman-teman Bapak, gembal anak-anak domba serigala berbulu domba tadi naik ngotot untuk menjelaskan, minta ditanya. Saya tanya. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Bapak buka ayatnya dulu Pak, biar Bapak bisa baca. Ya, udah. Silakan Bapak baca dulu. Jadi yang menjadi pertanyaannya apa Kak? Bapak sudah pahami ayat itu? Ya. Ya, pertanyaannya yang memberikan bini orang kepada orang lain itu Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Itu Pak, silakan. Ini begini kisahnya ya. Jadi silakan. sebelum kejadian sebelum 2 Samuel 12, ini Raja Daud sedang melakukan perzinahan dengan, bentar ya, jangan dicela dulu, saya akan selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Bapak. Ya. Bapak sopan, saya lebih sopan lagi. Silakan. Kalau saya selesaikan, sebelum timbul ini kisahnya dalam pasal 11, itu Raja Daud lagi berperang. Jadi ceritanya panjang lebar deh pokoknya ya. Tapi intinya setelah itu Raja Daud menzinai, menodai istri daripada prajuritnya sendiri yang mereka percayai dan mereka mengabdi kepada tuannya itu betul-betul, yaitu namanya Berseba. Nah, setelah dia melakukan perzinahan, karena suaminya dipanggil suruh pulang, nggak mau, sudah pulang, disuruh pulang ke rumah, maksudnya kan dia tahu kalau Berseba sedang hamil. Nah, setelah hamil, suaminya disuruh pulang dalam peperangan, disuruh pulang ke rumahnya, tapi nggak mau pulang, dia tidur di pintu gerbang. Nah, terus Raja Daud menulis surat kepada panglima yang saat itu sedang bertempur. Nah, dia menulis supaya si suami daripada Berseba itu ada di pertempuran yang paling seru. Nah, sehingga tewaslah ceritanya begitu. Setelah tewas, terus ini Raja Daud sudah menzinai istri daripada prajuritnya. Maka datanglah firman Tuhan, baru ayat pasal 12. Datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Nathan itulah seseorang nabi yang mengurapi Daud menjadi raja untuk seluruh Israel. Nah, setelah itu Nathan diutus oleh Tuhan Allah, minum ya, disuruh oleh Tuhan datang kepada Daud dan memberikan satu perumpamaan. Dalam pasal 12 ayat 1 sampai lanjut, Nabi Nathan memberikan perumpamaan. Di dalam kota ada 2 orang.
si miskin. Pak, yang perumpamaannya di mana? Batas perumpamaannya di mana? Saya kasih tahu Ya. saya ya Pak, biar nggak salah paham ya. Ya, Perumpamaannya sini, di pasal mana? satu. Batasnya mana? Ya, saya Enggak, apa yang perlu saya perumpamaan. baca, perlu saya baca ya. Pasal Enggak, saya 12. maunya ayat berapa aja. Jadi saya tahu Ya, batasan ini perumpamaannya pasal sampai 2. di mana. Ini kan konteksnya pasal 12 ini sampai habis. Itu perumpamaan Ini semua. Ya ini pasal 12 sampai habis sampai ke ayat 1, pasal 12 ayat 1 sampai Pak, 20. Bapak pahami pertanyaan saya ya Pak. Ya, makanya sebelum gini loh. Bentar ya, maaf ada Sebentar dulu. Sebelum saya menjawab, saya ceritakan dulu ini kisahnya. Bapak kan bawa perumpamaan. Saya kan di sini ada Bible juga nih Pak, ya. Yang saya tanya itu batas perumpamaannya sampai ayat mana Pak? Nah, ini perumpamaannya. Nah, silakan. Perumpamaannya ayat pasal 12 ayat 1. Pasal 1 itu pasal 1 sampai ayat akulah yang Bentar. Ustadz Arif, jadikan akun ini dulu moderator yang tadi udah ke band. Pak, Bapak paham nggak pertanyaan? Bapak kan lagi menjelaskan kitab Bapak nih, Iya. ya kan? Iya. Di situ, di mana ayatnya? Padahal mama Bu Eti? nggak ngalet itu. Ya, diturunkan bentar ya Bu, ya bentar Bu, ya bentar. Nah, kita pelan-pelan ya Makanya Pak. begini loh Kak, begini Kak, supaya Kakak ini jelas dan nanti saya akan menjawab. Ini Enggak, saya sudah dengarkan Bapak kan udah panjang tadi jelasin tuh. Yang saya tanya itu batas perumpamaannya di mana? Apakah semua ayat itu perumpamaan? pasal 12 ayat 1 Semua perumpamaan? Hah? Semua perumpamaan itu? Nah, yaitu kiasan Semuanya? dikiaskan oleh Nabi Nathan. Bentar dulu, jangan dicela ya, jangan Bukan dicela, Pasal saya 12. mau tahu yang mana yang di perumpamaan Pak lah. Nah ini loh, ini salah satu contohnya begini nih. Ini, Salah satu contoh. Ayat satunya perumpamaan nggak? Pasal ayat 1 ini Nabi Nathan datang ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Itu perumpamaan Ia datang nggak? kepada. Bentar dulu, tak baca. Ini firman Tuhan kepada Nabi Nathan. Dengar dulu ya. Ini Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia maksudnya Tuhan. Tuhan datang kepada Daud dan ia datang kepada Daud dan berkata. Nah, inilah perumpamaannya pasal ayat ini. Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Coba dengar dulu, perhatikan. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Nah, ini cerita-cerita ini ya. Pokoknya si kaya dan ini. Terus ini ada lagi. Pak, terus pasal ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapatkan tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor daripada kambing domba atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si pemiskin. Nah, ini perumpamaannya. Nah, baru itu kejadian. Lalu pasal 7 yang ayat 8 yang kakak tanyakan, itu kan Nathan menjawab kepada Daud. Daud kan merasa jengkel karena dengan adanya orang miskin, orang kaya yang merebut haknya orang miskin, akan dibunuh dan lain sebagainya. Lalu Nathan menegur, Nabi Nathan itu menegur pada Daud. Itulah engkau Daud, gitu loh kan? Itulah engkau Daud. Engkau yang telah mengambil istri Uria. Uria itu adalah militernya Daud yang istrinya dinodai waktu sedang mandi. Nah, Daud dalam peperangan, Daud di atas sontoh melihat wanita cantik. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi teguran 7 ayat 8 itu Nabi Nathan menegur, engkaulah itu Daud, Raja Daud. Raja pun ditegur oleh Nathan karena disuruh oleh Tuhan. Itulah engkau Daud, padahal engkau sudah mempunyai banyak istri dan gundik-gundik. Nah, tapi kenapa istri Uria si satu ini kamu ambil? Itu loh kakak ceritanya. Jadi bukannya tuh hanya orang Kristen bukan kakak ya. Jadi itu sudah untuk Nathan, untuk Daud. Udah belum? Kalau belum lanjut. Udah.
Saya pengen Bapak baca firman Tuhan yang dibawa oleh Nathan kepada Daud. Bapak baca, jangan dikurangi, jangan dikurangi, yang jangan mana? dipelintir. Beginilah firman Tuhan. Silakan baca itu. Firman Tuhan Yang yang mana? dia baca. Ayat berapa? Dan 7-nya dong. Kan Bapak bisa baca. Saya fokus Bapak di 7-8. Ayat 7-nya silakan. bentar. Oke, tak baca. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ya kan sudah saya terangkan tadi. Engkaulah orang itu. Maksudnya yang sudah kasih saya contohkan perumpamaan tadi, si miskin dan si kaya. Terus Daud kan merasa geram akan adanya dua orang, si miskin dan si Bapak kaya. itu sudah jelasin ke saya ngerti. Saya bahkan tahu satu perikop cerita itu. Nah, Saya tahu persis. Bapak nggak jelasin ke saya. 6 tahun saya mempelajari Bible Bapak, terkhusus ayat ini. Saya paham betul itu kenapa Nathan. Saya tahu itu. Kenapa Nah, saya terus diam dari tadi? yang menjadi Biar Bapak pertanyaan kakak konsisten. apa? Yang menjadi pertanyaan saya ketika Tuhan berfirman melalui perkataan Nathan dengan firman-Nya adalah, telah kuberikan istri-istri Tuhanmu ke pangkuanmu. Itu yang berbicara telah kuberikan itu, ku itu siapa? Silakan jawab. telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu kepada pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel. Nah, ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Nathan, kepada Daud. Artinya, dengar ya Kak, istri-istri itu maksudnya istri-istri sebelum Raja Daud, yaitu Raja Saul. Jadi istri-istri Pak, gundik-gundik. saya tahu itu istrinya si Saul. Yang saya tanya itu, ku itu siapa? Yang mengambil istrinya Saul diberikan ke Daud itu siapa? Itu tokohnya, ya ampun. Yang ngambil istrinya, yang ngambilnya Daud. Pak, telah kuberikan istri-istri Tuanmu ke pangkuanmu. Ku di situ Daud. Berarti yang berfirman Daud berarti. Aduh. Sebentar. Saya tak bacanya. Ayat 8 ya. Telah kuberikan istri-istri, aku telah memberikan. Ku di situ siapa? Ku itu siapa? Telah kuberikan istri-istri Tuanmu. Ku siapa? Ku itu siapa? Telah kuberikan kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu kepada pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel. Mana ada ku? Yang mana ya, Kak? Telah kuberikan, ku Pak. Telah kuberikan. Ku itu huruf besar huruf kecil Pak. Silakan. Ku itu siapa di situ Pak? Itu aja sih pertanyaannya. Maksudnya, yaitu Tuhan. Ya udah, berarti Tuhan yang mengambil bini Saul untuk diberikan kepada Daud. Apa salah masalahnya lagi? Udah. Nah ya udah kan, Ya udah. kan memang segalanya diberikan kepada Daud, istri-istri dan gundik-gundiknya. Ya Gitu kan? udah, berarti teman-teman Bapak tadi itu nggak mau jujur kayak Bapak. Teman-teman Bapak tadi tidak mau mengakui bahwa di situ Tuhan mengambil istri orang diberikan kepada Daud. Iya, Bapak jujur. karena si Raja Saulnya sudah meninggal dan segalanya diberikan kepada Daud melalui Ya Nabi udah. Nathan. Ya udah Pak. Kalau Bapak jujur mengakui bahwa itu Tuhan Bapak yang ngambil bini orang dikasih ke orang lain. Kalau kawan-kawan Bapak nggak ada yang mau jujur di sini. Ya Malah memangnya belat-belit, betul itu belat-belit. Tuhan yang Nah, itu ngasih. dia. Ya udah. Nah, memang Clear, Bapak sama sebelumnya- saya aman. Berarti Bapak sama saya aman, nggak ada perdebatan. Yang kenapa Ya, saya memang debat? Ini Kak, maaf ya, saya tidak berdebat, tetapi saya cuma memberikan argumen sesuai firman Yaudah. Tuhan. Jadi maaf, Yaudah, makasih saya ya. tidak berdebat, Ya, sebab terima saya kasih. tidak akan berdebat. Firman Tuhan tidak bisa diperdebatkan, sebab Yaudah, firman makasih. Tuhan saya, orang Ya nggak saya apa-apa, tidak. nggak apa-apa Pak. Bapak kalau nggak mau debat nggak apa-apa, jangan dijelaskan alasannya, saya nggak masalah kok. Ya. Yang saya ingin tunjukkan adalah tidak semua orang Kristen itu sama. Ada yang jujur mengakui bahwa ya Tuhan saya ngambil bini orang dikasih ke orang lain. Ada yang di sini muter-muter ke helikopter malah nuduh saya yang pekok lagi. Ah ini Ya, kenapa saya keras. mohon dimaafkan, mungkin Oh, kurang maaf. paham.
Nah, kalau Ya. maaf nggak masalah Pak, tapi kenapa saya tetap keras? Karena kita di hadapan publik. Saya tidak mau tuduhan pekok ke saya itu tidak bisa dibuktikan lalu dibiarkan gitu saja. Karena saya ini adalah pendiskusi lintas agama, ya. Jadi Ya. teman-teman harus belajar. Teman Kristen tuh harus belajar kepada Mbah Lim ini loh. Jujur kalau diskusi. Apa yang dibaca ya sesuai yang tertulis. Jangan putar-putar, pelintir-pelintir gitu. Ya, jawabannya Udah ya, memang Pak? muter. Iya, jawabannya Ya. muter-muter. Ya mungkin Iya. karena mereka tidak paham. Iya, Ya, toh? kebanyakan nggak paham, tapi sok paham. Naik ke atas ini sok ngatur saya pula mereka ya. Oke. Iya, Gimana iya. tuh ya? Jadi saya terima kasih dan Ya, saya siap, minta Mbah. maaf jika ada Sama-sama, segala Mbah. kekurangannya. Itulah yang akan saya berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Lim. Itu dia ya. Jadi belajarlah kalian diskusi kayak Mbah Lim ini loh. Mengakui kalau memang di situ Tuhan ngambil bini orang yang diakui. Nggak ada pelintat-pelintut, lari-lari kemana-mana, ngata-ngatain orang pula ya. Saya akan keras di situ. Oke Pak, ada Super nih. Mbah Lim ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau ada menjelaskan silakan dijelaskan. Tidak ada sesuai dengan pertanyaan kakak Udah. panjenengan ya sudah, saya sudah. Masya Allah ya. Ini argumen saya. Jadi sekian, Iya. saya terima kasih. Saya mau undur diri. Oh enggak di sini dulu. Mau mana tahu nanti ada orang Kristen koprak yang perlu diluruskan sama Mbah Lim gitu loh. Ya, Nggak mau kalau ngurusin nanti ya? pas saya lewat ya boleh lah. Mbah di sini aja. Banyak orang Kristen di sini yang kalau seandainya kitabnya tuh dia malu jelasin loh, nggak kayak Mbah jujur. Ya mereka tuh muter-muter mending Mbah jelasin di sini. Daripada saya yang marahin mereka, soalnya saya ini kalau ibarat saya memperlakukan mereka seperti anak-anak gitu loh. Saya tak marah, kok gitu? Nakal kamu. Nah, kan gitu. Saya kan seorang perempuan, Bukan, ngajar. maaf, sebab saya tidak mau berdebat, Kak. Nggak Itu usah. namanya berdebat kalau nggak mau muter. Kalau saya kan tidak berdebat, tetapi Nggak. saya memberikan argumen sesuai Ya. dengan firman Tuhan. Mantap. Ya. Jadi saya kalau diperdebatkan itu nggak bisa firman Tuhan. Punya jenengan bahasa Arab, punya saya bahasa Ibrani. Ning kene jadi nggak wae, bisa. Mbak. Mbak, ning kene Ya. wae. Orang Nah, berilmu gini, harus di sini. oke lah, coba Kene saya wae. tunggu. Terima Ya, kasih. siap. Terima kasih. Nanti kalau ada orang Kristen yang sok-sok tahu tapi mempelintir kitabnya kan Bali bisa mengajari mereka toh, meluruskan mereka. Saya bukan saya orang awam kok, saya biasa. Cuma ini saya pas baca bisa mengerti gitu aja deh. Iya, keren. Ya, Suparni muslim atau non muslim? Kita nggak ada debat sama Mbah Lim. Kalau jujur ngapain kita debat coba? Orang jujur kok mau didebat. Halo, Pak Suparni. Halo. Oke, di sini Hasbro. Halo, Hasbro. Oke. Halo, kebetulan, silakan. Ya, ini Islam menjawab ya. Oke, saya bertanya nih. Kenapa kira-kira Maryam di dalam Al-Quran itu mengandung tanpa laki-laki? Apa tujuannya menurut Quran? Ya, kalau yang saya dapatkan hikmahnya, orang-orang Yahudi itu mereka tidak menerima Mesia kalau tidak dari keturunan nenek moyang mereka. Sementara bukan mereka yang berhak mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang berhak memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Justru dengan terputusnya nasab Nabi Isa membuktikan bahwa bukan nasabmu yang menjadikan kau seorang nabi, bukan nasabmu yang menjadikan kau seorang mulia, melainkan karena memang pribadimu lah, memang Tuhanlah yang berkehendak kau jadi nabi. Orang Bani Israel ya, yang selama ini suka membangga-banggakan keturunannya, termasuk ini terbukti dalam diskusi Yesus dengan orang Bani Israel ketika mereka, kami keturunan Abraham. Kalau kau keturunan Abraham, tentu kau tidak melakukan perbuatan membunuh aku. Kami adalah anak Allah. Kalau Allah adalah bapakmu, tentu kau mengasihi aku. Tapi kau malah ingin membunuhku, maka bapakmu adalah iblis. Justru saya belajar dari tidak adanya ayahnya Nabi Isa Al-Masih putra Maria menunjukkan bahwa Tuhan kami itu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang adil. Bukan karena bapak moyangmu Bani Israel kau dapat keselamatan. Bukan. Tidak ada istilah keselamatan hanya datang dari Yahudi. Nggak ada begitu. Dalam Islam itu keselamatan datang dari Allah. Siapapun yang Allah kehendaki itu jadi nabi, itu urusan Allah. Tidak ada manusia yang berhak mengatur. Nggak boleh. Nabi itu harus dari Israel aja. Emang kau siapa? Tuhan kau. Maka dengan adanya Nabi Isa yang tidak punya bapak dipanggil Ibnu Maryam,
Maka disinilah Allah tunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil, bukan Tuhan yang bisa diatur oleh Bani Israel. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kan? Penjelasan yang Anda sampaikan tadi nggak ada saya temukan di Al-Quran loh. Nggak ada. Kau bertanya ayatnya. pemahamanku terkait hikmah. Udah aku bilang dari awal itu hikmah yang ku dapat. berdasarkan Quran Kalau kau tadi tanya pertanyaannya, kenapa? Rifa. Kalau kau bertanya berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan Allah berkehendak melakukan apapun yang dikehendaki, itu kehendak Allah. Kalau kau bertanya Ya, kehendak di mana Tuhan, di- ya kehendak Tuhan lah. Lah, semua Al-Quran Ya, mengatakan. di mana Aku dikatakan bertanya- bahwa Maryam itu mengandung hanya untuk kehendak Tuhan, berarti nggak ada tujuannya, hanya untuk kehendaknya aja ya. Lah inilah kau tanya apa manfaatnya, ku jelaskan secara hikmah. Giliran ku jelaskan menurut kau nggak ada tujuan. Orang kayak aku aja mahasiswi bisa menangkap tujuan Allah menghadirkan Nabi Isa. Lalu kau bilang nggak ada tujuan. Kopla kau teh. Iya tujuannya Rifa. Maryam itu mengandung tanpa sperma laki-laki. Kalau kita lihat di Biblos ya, kalau lihat di Biblos, kenapa sih Maria mengandung Kenapa? tanpa Alasannya? laki-laki, ya kan? Jadi itu kalau di Biblos saya lihat ya, bahwa itu sebagai tanda, ya kan? Tanda kelahiran seorang Mesias. Mana Jadi- tunjuk datanya di Biblosmu, mana di Biblosmu? Kalau seandainya Maria itu tidak dihamili, tidak dia lahir dari perawan suci Isa itu karena tanda-tanda itu segala macam, mana tunjukkan di ayatmu. Iya, sebentar. Mana. Banyak Itu kali mulai cerita dari orang ini. kejadian ketika ada Tuhan Mana mengatakan datanya? Bahwa tujuan keturunan Tuhan dari itu- perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dari situlah, itulah dasar. Kepala ular utamanya. siapa yang dipijak Yesus? Ular mana yang dipijak Yesus? Kepala Artinya siapa? apa? Di situ Yesus menaklukkan tahu maut pula yang kan? artinya ular mana itu Yesus? diibaratkan maut. Ya, Sejak Rifa, ya. kapan bahwa ular adalah maut? Siapa yang ngajarin kau? Penipu? Kau tadi ku jelaskan secara hikmah, kau penipu tolak. Coba tunjukkan bahwa ular sama dengan maut. Di mana tertulis? Ular sama dengan maut. Saya tunjukkan Ini orang data gila yang ini. lebih valid lagi ya. Kenapa Lari kira-kira kau Maria mengandung tanpa ini orang ya. Ini benih kau dari kalau laki-laki sebentar. saya diam lihat. diam kau. Aku paling muak dengan orang kayak gini. Giliran penjelasanku kau bilang asumsi, kau berasumsi, kau harap aku menerima itu sebagai data. Hei, kau mengatakan bahwa Tuhan kau berkehendak supaya Maryam itu melahirkan tanpa ini karena ini karena ini. Di mana datanya? Ku minta datanya. Kok kau lari-lari ke ayat ini? Oh, ini ayat ini, ayat ini. Kalau Allah berkehendak, makanya Allah katakan perumpamaan penciptaan Nabi Isa sama seperti Adam. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, kun. Itu data bahwa Allah menghendaki semua yang terjadi. Kau tidak terima itu. Sekarang ku tanya, di mana kata-kata Tuhanmu? Aku berkehendak menjadikan Maria itu begitu karena begini-begini. Seperti yang Oh, ya. kuucapkan. Oke. Apa bedanya kau dengan aku barusan Jadi- itu? Kau tolak pula pernyataanku. Sebentar Rifa, jangan Memang- marah dong. Jangan Bukan marah. marah. Kita Aku diskusi udah ya muak. kan. Nggak bisa. Aku di sini banyak pasien. Kau udah akun, Oke. kau gelang biru aja. Gelang biru aja kau ya. Buang-buang waktu. Giliran aku berbicara menggunakan hikmah, orang-orang yang berpikir akan mendapatkan hikmah. Wajar Nabi Isa nggak punya bapak. Kenapa? Orang Yahudi itu suka sekali dengan nasabnya, membanggakan nasabnya. Allah menunjukkan, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dalilnya ada. Bukan karena nenek moyangnya Yahudi, karena Allah menghendaki. Nah, tiba-tiba kau kesini menghadap denganku. Kalau di Bible ada Tuhan menghendaki Maria karena gini-gini. Kutanya data, nggak ada. Kau tunjukkan data. Ngapain kau ngomong sama aku? Buang waktu ya. Banyak pasien yang harus diobati. Ya, silakan. Sentuhan muslim non muslim. Ada aja orang Kristen ini. Kayak gini mbah yang saya hadapi mbah. Banyak ODGJ yang lepas mbah. Hati-hati ya, dikejar loh mbah. Banyak yang udah dikasih gelang biru masih aja juga. Gelang ungu masih juga berkeliaran. Contohnya sih kebetulan tadi. Hati-hati ya mbah. Mbah kalau seandainya nggak sabar-sabar menghadapi bisa stroke loh. Saya udah terbiasa. Namanya saya pengembala ya kan. Ya, sentuhan layar muslim non muslim. Memang ular beludak kalian itu. Giliran saya bicara pakai hikmah, nanya datanya, saya kasih data Al-Quran, gitolak. Giliran ngomong nggak pakai data, harus diterima pula. Ya, sentuhan layar halo. Muslim non muslim. Assalamualaikum, saya nyimak aja Mbak. Oke, di bawah ya Pak. Halo Gope. Pasien banyak nih, nggak ada waktu untuk main-main. Ya, halo Gope. Gope. Ya, muslim dan muslim. Non muslim. Ya, silakan mau bertanya atau menjelaskan. Kayaknya saya nyimak aja. Ibu bilang om. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan di sini. Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma nyimak doang. Suka Oke, nyimak. nyimak standby-nya. Ya, standby aja dulu brother ya. Yang naik ke sini itu yang inilah, yang betul-betul bisa merubah
mindset orang lain, masuk akal omongannya. Kalau memang sesuai data, pakai data. Ini saya ngomong, mana datamu Rifa? Giliran saya balik, mana data kau? Mencret kau. Merusak peradaban. Jangan ya, janganlah rusak peradaban. Udah cukuplah zaman kegelapan pernah terjadi. Ya. Halo Meranawae, Muslim non Muslim? Kayaknya Kristen nih, ada topik Santa Clausnya. Halo, Merana. Halo, selamat sore Bunda. Ya, sore brother. Mau bertanya atau mau menjelaskan atau mau menanggapi, silakan. Aku mau denger aja. Seneng aku dengernya aja. Aku Ya cuma udah, nyimak dulu. Mau belajar ya, siap. nyimak aja. Merana, Goper, diam dulu di sini standby. Joyce, Muslim non Muslim? Oh. Non Muslim. Halo. Ya, Anda mute dulu ya brotherku. Ya, Merana, brother di mute dulu. Jangan diturunkan Ustadz Arif. Biarkan mereka di sini belajar. Ya, Joyce Kece, mau diskusi, menjelaskan atau mau ditanya? Silakan. Halo, jadi saya kan orang awam, jadi keluarga Agamanya saya, apa, brother? sebentar, jadi keluarga saya dari orang tua ada yang Kristen, ada yang Muslim, banyak keluarga saya banyak banget agama, sementara saya ikut agama dari kecil sampai 2 kali, tetapi saya tidak mempelajarinya. Sekarang agamanya apa, brother? Agama saya Islam. Sekarang Islam. Sekarang Islam tapi tidak mempelajarinya. Oke, belajar ya, brother ya. Dalam kalau Ya, sudah menjadi Islam itu wajib belajar. Jadi kadang di Kristen saya suka ikut, kemana saya ikut tapi saya tidak belajar. Kemudian saya mencoba menggunakan akal dengan kebodohan saya gitu. Saya mencari-cari, saya sudah tidak mencari Tuhan, tapi saya mencari agama. Karena saya percaya Tuhan itu satu. Nah, sementara agama di dunia itu kayaknya banyak, berarti kalau agama itu harus ada yang benar. Iya, betul. Agama itu harus ada yang benar, tetapi ini kenapa kok agama bisa banyak? Terus saya mencoba cari-cari kayak perdebatan agama apa segala macam. Ternyata pemilik agama itu semua agama membenarkan masing-masing. Tidak ada yang mau bersatu. Yuk kita cari bareng-bareng. Kalau di dunia ini meyakini satu agama itu benar, seharusnya semua agama bersatu. Yuk kita cari agama mana nih yang paling benar, bukan membenarkan saling satu persatu. Kemudian saya mencoba, Tuhan itu kan satu. Semua agama dari dulu begini-begini, dan ada agama yang terakhir. Ada agama yang terakhir kayak Islam. Saya tidak tahu Islam seperti apa, tapi Islam itu adalah agama yang paling terakhir yang membenarkan agama terdahulu. Berarti apakah ini yang benar gitu? Sementara saya mau Joyce, saya potong dulu ya. Sudah panjang lebar ya, karena di sini banyak orang, nggak mungkin kamu hanya didengarkan sendiri. Diksi-diksi kamu tuh banyak yang tidak bisa diterima ya. Keinginan kamu itu banyak yang tidak bisa diwujudkan, yaitu kamu berharap semua agama bersatu mencari agama yang benar, itu tidak mungkin ya. Oke, buat Merana, Goper, karena kalian Kristen, kami izinkan di sini untuk belajar tentang diskusi lintas agama. Kalian berhak bertanya. Mbah di sini juga seorang Kristen, Mbah Lim juga boleh menanggapi. Inilah yang kami lakukan sebagai umat Islam, sebagai bentuk toleransi kami. Apa itu? Mengizinkan kalian non Muslim ada di tengah-tengah kami, mengetahui bagaimana agama kami. Tapi tentu kami tidak izinkan kalian menghujat, karena kalau kalian menghujat, kami tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Ya, standby di sini. Ya, di-mute dulu Merana ya. Standby di sini, belajar di sini. Ada yang menurut kalian apa diksi saya yang salah, bersuara kalian punya hak. Tapi kalau kalian ingin bertanya, ajukan pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4. Dan Mbah Lim sebagai narasumber dari Kristen di sini, ya. Kalau seandainya ada menurut Mbah Lim nanti yang keliru kalian, dia berhak untuk menjelaskan.
Ya, kalau kalian pun merasa benar, silakan kalian sampaikan. Inilah toleransi kami sebagai Islam. Tidak mengajak kalian bertengkar, tidak mengajak kalian untuk saling menghujat, tapi mengajak kita untuk sama-sama menunjukkan bagaimana kita membuktikan mana agama yang benar atau tidak. Buat Joyce, semua agama, ya, semua orang beragama berhak mengatakan agamanya benar. Mereka berhak, apalagi di Indonesia, di mana diakui beberapa agama. Mengklaim agama benar itu adalah hak. Tapi ketika mengklaim agama benar dan tidak bisa membuktikannya, itu doktrin. Itu pengajaran manusia. Tapi sesungguhnya orang yang beragama dan mengaku agamanya benar harusnya mampu buktikan agamanya benar atau tidak. Ini yang kami lakukan. Ini yang kami lakukan. Semua orang beragama berhak mengklaim agamanya benar. Tapi tidak mungkin semua agama benar. Kalau semua agama benar, maka Tuhan itu banyak. Tuhan itu cuma satu. Tapi kita semua orang beragama. Kalian Kristen berhak mengklaim agama kalian benar. Kalian Hindu berhak mengklaim agama kalian benar. Saya berhak. Sebentar, jangan dipotong dulu ya Mbah. Izin Mbah. Amit ya Mbah, nun sewu ya Mbah. Nun sewu Mbah. Biar iki teman-teman biar ngerti. Tetapi yang tidak bisa, yang tidak dibiarkan, ketika kalian mengklaim agama kalian paling benar tanpa pembuktian. Kalau saya mengatakan agama saya benar, saya membuktikan kebenaran Islam. Ada dua cara. Yang satu membuktikan kebenaran Islam, atau membuktikan di luar Islam itu salah. Metode dua ini memang menyakitkan yang kedua, tapi ini salah satu metode, cara. Dan itu sah-sah saja. Nggak ada masalah, kecuali ketika saya buktikan kalian salah tapi kalian mampu mengcounter. Ini yang namanya diskusi. Nggak perlu berdebat, diskusi aja. Berana, Goper, Joyce, kalian belajar di sini ya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kalian mampu membuktikan agama kalian itu benar, Bang Otak di dulu, maka bisa jadi 2,8 orang ini yang mendengarkan ocehan kalian, omongan kalian, pembuktian kalian, bisa berpindah keyakinan kepada agama kalian. Ya, makanya kita diskusi. Oke, ada 4 orang Kristen di sini. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Mbah Lim, silakan. Non sewu Mbah, silakan Mbah. Ya, terima kasih ya Bunda. Saya Mbak tidak mengajarkan agama atau apa. Memang saya agama Kristen, tetapi saya akan memberikan sesuai dengan kebenaran di dalam Alkitab. Ya, tadi kalau nggak salah Pak Joyce itu kan dia netral. Nah, langsung aja deh. Ini di dalam kebenaran Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kebenarannya Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan, dan tidak ada seorang pun yang berani berkata seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berbicara tentang jalan. Akulah jalan. Cuma ayatnya kalau ditanya, Bunda jangan nanya ayatnya. Saya tahu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Silakan. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak, ya seperti Bunda tadi katakan ya. Itu adalah betul. Banyak orang mencari jalan kebenaran dan hidup. Kalau nggak salah di Muslim pun saya pernah mendengar bahwa kalau ingin melalui mau ke surga, itu ada namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Jangan lari ke Islam dulu Pak. Bapak jelaskan dulu iman Bapak, hak menjawab Islam nanti kami. Bapak jelaskan dulu bagaimana cara Bapak memahami akulah jalan kebenaran dan hidup. Silakan. Tuhan Yesus Kristus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan memang dia adalah jalan. Sebab dia datang dari surga. Jadi dia tahu tentang surga. Sekarang salah satu contoh deh. Kalau dijamakan juru jalan, juru kunci, juru apa, namanya itu kan memahami. Nah, tetapi Tuhan Yesus ini kan berkata, dan tidak ada seorang pun yang saya baca dari Alkitab saya, dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun pada Bapa kecuali melalui aku.
Ya, Tuhan Yesus Sudah? itulah jalan. Dia Tuhan Yesus Kristus. Izinkan Tuhan Yesus Kristus Boleh saya itu tanggapi, adalah Pak? jalan, dan memang dia jalan. Jadi yang dia tahu membawa ke surga. Sebab dia Sudah, Pak? datang dari surga. Dia datang dari surga ke bumi memberikan petunjuk kepada manusia. Makanya dia dikatakan firman yang menjadi daging. Firman Sudah menjadi belum, Pak? daging. Pak, jangan terlalu panjang biar saya bisa menanggapi, Iya. karena di sini bukan gereja ya, di sini bukan penginjilan, di sini tempat diskusi Iya. lintas agama ya, saya harus ingatkan itu ya. Ya, betul. Bapak, saya tadi minta Bapak untuk menjelaskan pemahaman Bapak tentang Yohanes pasal 14 nomor 6 ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Di dalam ayat ini, saya orang yang bisa bahasa Indonesia, saya dengan mudah memahami ini. Apalagi saya sebagai seorang muslim. Dan kami Ya. tidak ada pertentangan dengan ajaran Yesus. Yang kedua, tapi ada permasalahan di ayat ini. Saya mau Ya. Bapak jujur kepada saya. Sebagaimana Anda jujur mengatakan bahwa Tuhan tadi mengambil bini orang. Ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah kebenaran dan tujuan sama menurut Bapak? Tujuan dan kebenaran, maksudnya gimana? Benda, coba diulang. Sorry, apakah tujuan dan jalan adalah sama? Tujuan dan jalan sama. Dia mengatakan bahwa Sebentar. Nah. Tujuan dan jalan sama, Bapak ini ikut kaidah apa? Secara bahasa, yang namanya tujuan itu bukan jalan, Pak. Bapak mau jalan ke pasar, memang sejak kapan Bapak melewati pasar mau ke pasar? Tujuan Nah. dan jalan beda, Pak. Saya sekarang mau Ini, minta sama sebentar Bapak gini, secara jujur. sebentar. Saya tidak Sebentar bebas. dulu. Hmm. Saya ini kan mahasiswi ya, Pak. Kita Ya. gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar loh. Ketika Ya. Bapak mengatakan tujuan dan jalan sama, itu dapat kaidah dari mana? Monggo. Nah, begini, karena kita berbicara dengan yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuannya, kalau Tuhan Yesus Saya mengatakan, tanya Pak, saya tidak bawa ayat Bapak dulu deh. Saya bicara tentang bahasa Pak. Ini kan bahasa Indonesia ini Pak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini kan Yesus sebagai jalan. Pertanyaan saya, Yesus sebagai jalan, kami umat Islam nggak ada yang menafikan loh Pak. Karena nabi-nabi itu semuanya jalan loh Pak. Nabi itu adalah jalan menuju Tuhan Pak. Nggak ada umat Islam yang menafikan dia ini jalan loh Pak. Tapi yang mengatakan bahwa jalan adalah tujuan itu siapa? Ada nggak yang mengatakan bahwa Yesus itu jalan tapi juga tujuan? Kenapa? Kalian menyembah kepada Yesus, menjadikan dia tujuan. Sementara kami menjadikan para nabi jalan, ya sesuai jalan. Dia jalan untuk dilalui nabi itu, dikenali nabi itu supaya kami tahu siapa Tuhan. Dan saya tanya kepada Bapak, apakah jalan sama dengan tujuan? Bapak bilang sama. Kaidah menyamakan itu dapat dari mana, Bapak? Silakan. Nah, sebentar gini. Karena yang berkata itu Tuhan Yesus Kristus, dan saya sudah katakan tidak ada seorang nabi pun dalam kitab saya itu yang mengatakan bahwa dia itu jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, bagaimana kalau ada nabi yang lebih hebat perkataannya? Apa Bapak mau menuhankan dia? Tidak. Loh, Dan kalau tidak cuma ada mengatakan sebentar. Di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan bahwa dia yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pak ini nggak hebat Pak, ada yang lebih hebat lagi Pak. Kalau cuma mengatakan akulah jalan, yang lain diam dulu ya. Kecuali siapa nih yang permisi ini? Joyce sabar dulu. Kalau Bapak bilang Yesus hebat hanya karena ngaku jalan, iblis lebih hebat lagi. Bapak tahu nggak iblis berkata apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis mengaku loh Pak. Ya, kalau Bapak bilang lebih hebat perkataan seperti ini, apa hebatnya Yesus ngaku-ngaku jalan? Mana perkataan iblis yang mengatakan bahwa segalanya? Iya, aku berikan. Saya kasih datanya ya. Ya. Tapi kalau sudah saya kasih datanya, Bapak jujur ya. Kalau diskusi sama saya itu harus jujur. Bapak, saya nggak butuh orang pintar ya. Sebab saya bukan debat, tapi saya juga akan berargumentasi sesuai dengan firman Tuhan. Silakan, boleh. Ya. Saya sudah akan tunjukkan ya. Ya, boleh. Yesus ya sabar ya. Bapak baca dalam kitab Lukas pasal 4 nomor 6. Lukas pasal 4 Nomor 6. Lukas Kalau pasal ngaku-ngaku gitu saya bisa, itu nggak ada hebatnya Pak. Nanti kita buktikan apakah Yesus sesuai dengan pengakuan dia. Ya. Ini baru kata iblis kepadanya, ya toh? Siapa segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan akan kepadamu. kuberikan.
Ya, kata iblis Hati-hati, kepadanya. Mbah, umat Kristen tolong yang baca kitabnya berhikmah ya, jangan diganti-ganti huruf loh. Kami menghargai kitab ini kalian ya. dengar ya. Jangan salah-salah ya. Ini kitab suci kalian loh, ya ampun. Iya, iya. Lanjut, Pak. Ya, saya baca Bunda. Ya. Kata iblis kepadanya, maksudnya kepadanya itu kepada Tuhan Yesus. Iya. Lanjut. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Jadi segala kuasa kemuliaan iblis akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Iya toh? Ya. Itu pemahaman saya loh, Bunda. Ya nggak apa-apa, lanjut ayat selanjutnya. Ini kan saya kan sedang membuktikan ada yang lebih hebat klaimnya. Ya. Kalau cuma karena dia jadi Tuhan karena mengklaim, ya iblis juga berhak dituhankan, mengklaim juga ini dia kan kata begitu. iblis akan diberikan pada Tuhan Yesus. Terus ayat 7. Jadi Belum selesai jika- Pak, kenapa Ya, dipotong? belum selesai. Ya, bentar. Ya ampun Pak, hargailah Bible-nya ya. Ya, maaf. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang akan ku kehendaki. Terus Satu, diam. Saya Terus. tidak ingin mendengarkan bagaimana penjelasan tentang ayat ini. Saya membuktikan ada klaim yang lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus cuma mengaku jalan, iblis mengaku memiliki kuasa. Ini begini, Nah, Bunda. tapi dulu, ini satu dulu Pak. Jadi Ya. saya sedang meruntuhkan argumentasi Bapak dengan mengklaim bahwa Yesus itu hebat karena mengaku jalan. Sementara iblis lebih hebat lagi. Bahkan dia berani memberikan kekuasaan kepada Yesus sebagai Tuhan karena segala kuasa telah diberikan kepada dia, dan itu klaimnya iblis. Jadi saya membuktikan klaim itu tidak menjadi asbab orang menjadi Tuhan. Karena Anda kan mengklaim, siapa yang pernah bicara seperti Yesus seperti ini? Pak, klaim itu dikatakan benar kalau klaim itu terbukti. Nah, saya bantah kalau Yesus itu terbukti klaimnya. Kita kembali ke ayat Yohanes tadi ya, tentang aku adalah jalan kebenaran, Yohanes 14 Ya, tadi. Mari tapi kita begini. saya buktikan kalau itu terbantah. Ya. Bapak baca di situ. Bapak paham nggak sih konteks diskusi kita? Ini saya sedang Tapi begini, Bunda meruntuhkan ya. argumen Bapak loh. Bunda, Nah. bentar. Bunda kan membawa ini konteks. Konteksnya ayat itu cuma berhenti di situ. Saya tidak membawa konteks. Saya tidak meminta bagaimana cara menjelaskan ayat itu, bagaimana ayat itu dipahami. Saya menunjukkan ada yang mengklaim, iblis Ya, juga ya, mengklaim. ya, sudah, Kalau ya, saya Yesus paham, mengklaim saya jalan paham. kebenaran dan hidup, Bapak bilang dia hebat. Mantap kalau Bapak paham. Mohon Ini maaf. yang saya butuhkan orang Sekarang Kristen. saya boleh Joyce melakukan diam dulu. argumennya. Joyce diam dulu ya. Diam dulu Joyce ya. Boleh saya berargumen tentang Tuhan Yesus? Uni mohon maaf karena saya cuma sebentar, saya boleh Sebentar Pak. boleh sebentar aja. Ini kan masalah ini kan tadi Bapak Mbah itu membahas tentang saya juga Joyce, gitu. Joyce, saya lagi sama Mbak Lim ya. Iya, betul. Kalau kamu mengganggu diskusi saya dan Mbak Lim, ini ke distract. Saya Iya, izinkan kalian di atas itu untuk belajar. Kalau kalian punya ilmu, kalian boleh ngomong. Karena kalian tadi mengaku kalian awam, makanya saya biarkan kalian. Iya Uni betul, saya mau nanya satu, soalnya saya mau turun gitu. Boleh sebentar? Saya belum selesai sama Mbah Lim. Ya, Ya udah sudah, cepet lah izinkan dulu. daripada ini saya Bunda, sudah. izinkan dulu, Bunda. Ya udah, saya belum sampai ke poin dengan Mbah Lim. Silakan. Ya. Betul, itu kan tadi Mbah Lim itu membahas itu yang sering ayah saya bilang juru jalan satu-satunya, sementara saya kan percaya Tuhan itu satu, dan juga saya percaya adanya nabi-nabi, dan nabi-nabi itu adalah jalan. Jadi semua agama yang mempunyai nabi itu berarti itu jalan untuk menuju Tuhan, tetapi tidak harus dituhankan menurut saya gitu. Oke ya, itu pemahaman Joyce. Ya memang normal berpikir ya begitu. Yang namanya nabi ya jalan. Kenapa harus dituhankan? Kan jalan bukan tujuan. Tapi Pak Lee mengatakan jalan adalah tujuan. Makanya saya minta kaidah pernyataan bahwa jalan sama dengan tujuan itu dapat dari mana? Karena yang namanya jalan bukan tujuan. Saya akan lanjutkan. Ya, terima kasih Joyce Bunda. ya. Ya semoga dapat hidayah Joyce ya. Lanjut Pak Lim. Begini, kalau ayat ini tadi memang iblis mengatakan, tetapi sebentar ya Bunda. Saya akan sesuai dengan narasi dan konteks yang ada dalam Alkitab.
Iblis memang mengatakan Saya kan lagi nggak minta penjelasan tentang ayat itu. Saya hanya membawa ada yang mengklaim. Bahkan saya mau kasih lagi Pak klaim yang lebih hebat lagi ya, Pak. sebentar, saya paham. Dengan Saya klaim nggak lagi minta penjelasan itu loh. Saya paham ayat itu. Sebentar ya, itu waktu itu Tuhan Yesus masih di dunia dan sebagai manusia. Sebagai manusia. Tetapi setelah Tuhan Yesus Kristus disalib dan kebangkitannya, setelah Tuhan Yesus disalib dan kebangkitannya, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa ada padaku. Apa itu kalimatnya begitu pokoknya ya, mungkin Bunda lebih hafal daripada saya. Bukan gitu Pak. Ini Bapak nanti blunder lagi loh. Di situ Yesus mengaku dia diberi kuasa. Maka ketika seseorang diberi kuasa, otomatis dia bukan pemilik kuasa Pak. Di Ya, situ iya, bukti makanya kalau begini Yesus Anda loh, Pak, bukan lihat. Tuhan. Jadi blunder lagi Makanya Bapak. iblis, gini loh Bunda ya, ini makanya kalau dipotong-potong nggak bisa. Iblis bisa berkata begitu. Yang bawa ayat-ayat kan Bapak ke saya. Yang motong justru Bapak loh. Saya justru membuktikan klaim itu. Enggak Bunda, begini. Kami itu nih. Sorry. Gini loh. Gini loh Pak. Begini Pak, Bunda. dengarkan saya. Bentar Pak. Pak, saya ini mengikuti aturan diskusi kita, bukan seperti yang Bapak mau, tapi apa sebagai konteks diskusi kita. Bapak kan tadi membawa, coba Bapak ingat lagi deh. Bapak bilang, hanya Yesus satu-satunya yang hebat, yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Loh, saya bilang, kenapa Yesus satu-satunya hebat? Kalau cuma klaim doang mah iblis juga bisa. Jadi saya sedang menggugurkan argumentasi bahwa Yesus itu hebat karena mengklaim. Pak, klaim itu dikatakan benar kalau itu terbukti. Ya. Yesus jalan bukan? Kita tidak berbeda pendapat, Pak. Islam dan Iya, betul. Kristen tidak beda pendapat bahwa Yesus jalan. Karena saya sudah katakan, bukan cuma Yesus, Pak. Walaupun Nabi Muhammad nggak ngaku jalan, walaupun Musa nggak ngaku jalan, walaupun Abraham nggak ngaku jalan, secara esensi para nabi adalah jalan menuju Tuhan. Ya, Nggak perlu mereka menunjukkan ngaku jalan. Itu betul. Tetapi jalan yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ya Allah, Pak. Ya, Kan sebentar kita gini, sudah- sebentar Bunda. Kalau saya untuk argumennya ini tidak bisa terbantahkan, ya saya tidak bisa memberi anu. Itu kan iblis sebelum iblis itu berkuasa sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Ya, Bang, nanti ya, Bang. Aku izin istirahat segala lagi. kuasa itu dilucuti oleh Tuhan Yesus. Jadi iblis tidak punya kuasa lagi. Gitu loh, Bunda. Pak, saya tanya, Yesus itu diberi kuasa, bukan? Iya, kuasa. Ya udah, diberi berarti kuasa. dia bukan pemilik kuasa. Maka di sini ketuhanannya udah dibantah sama Bapak sendiri ya. Nah, saya kasih Bapak, saya kembali ke ayat Yohanes 14 tadi. Bapak kalau membaca Yohanes ini dan Bapak banggakan ini di hadapan kami ini blunder loh, Pak. Saya cuma nasihatin Bapak, saya menghormati panjenengan ya. Saya nggak mau panjenengan itu nanti dijadikan bulan-bulanan sama orang Islam. Saya ajarkan Anda nih ya. Nah, kalau jenengan bawa Yohanes 14 ayat ke-6 di hadapan umat Islam, ini hanya akan membubuki kalian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini klaim bombastis loh. Yesus mengaku tidak ada satupun orang yang pergi ke Bapa kecuali melalui dia. Bapak percaya itu? Iya, memang saya imani, yakini. Yakin Bapak itu? Yakin. Oke, dia Bapak. Dia yang dari surga, dia yang akan bawa ke surga. Ya, oke. Oke. Saya tunjukkan kepada Bapak kalau Yesus berbohong. Henok Elia sebelum kenal Yesus, Yesus belum hadir, dia sudah naik ke surga ketemu Bapa. Siapa yang mau Bapak percaya? Kitab Perjanjian Lama atau Yesus? Siapa yang berbohong di sini? Penulis Kitab Perjanjian Lama atau penulis Kitab Perjanjian Baru? Silakan jawab. Begini. Nah, ini kan berarti Begini. panjenengan juga berarti lari dari situ. Kalau saya kok tidak boleh. Loh, Ya kok kan? lari? Kan Yesus mengaku bahwa Iya. tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui dia. Saya katakan bohong. Kenapa? Nah, Ada begini. Henok yang sudah ke Bapa tanpa Yesus. Artinya Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang dia Nah. katakan. Makanya saya bilang ini klaim bombastis. Ini loh, Bunda. Bukannya Yesus tidak ada waktu di dalam perjanjian Bapa. Itu adalah firman.
Bang Hadi ambil alih ya, saya mau istirahat dulu ya. Saya hanya membuktikan. Oke, Mbak Lim silakan dengan Bang Hadi. Konklusi saya begini. Ya, Buat saya tidak mau, maaf Bunda, saya tidak akan berdiskusi. nggak apa-apa. Enggak, Ya saya udah, berdebat. nanti lanjut. Cuma saya menunjukkan argumen. Kalau Elia dan Pak, Heno itu diangkat Argumen oleh dan argumen itu udah diskusi, Pak. Argumen by argumen itu udah diskusi kita. Bapak mau bilang saya nggak mau diskusi, Bapak berargumen. Orang argumen Bapak saya patahkan, argumen saya coba Bapak patahkan dengan yang tidak ada, itu nama diskusi namanya. Gimana sih? Oke, Mbak Lim, saya mau istirahat nih. Ya, saya mau istirahat dulu. Ya, Buat terima kasih. Merana dan Goper, kalian diizinkan belajar di Komal Islam. Ya. Buat kalian non Islam di bawah, kalau ingin berkontribusi buat diskusi, tolong kalau mau menjelaskan minimal pahami kitab kalian. Kenapa? Sungguh saya sudah berkali-kali mempermalukan umat Kristen di hadapan kami umat Islam. Ini hanya akan membuat agama kalian tercemar di hadapan kami. Oleh karena itu sebelum naik ke Komal, pelajari kitab kalian dulu ya. Buat yang mau belajar standby kayak Merana Goper ini bagus nih. Bang Hadi jalan. Terima kasih, saya juga akan turun.